Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua kelas 4. Apa kabarnya? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ketika kita kelas 1, anak ibu semuanya masih ingat Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25 orang Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sebagai pemula manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya umat Islam wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang 25 orang Nabi dan Rasul. Anak ibu semua, seorang Nabi belum tentu menjadi seorang Rasul. Seorang Rasul pastilah Allah angkat terlebih dahulu menjadi seorang Nabi. Perbedaannya adalah Nabi ialah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi ialah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Seorang nabi tidak mempunyai umat atau pengikut. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Seorang rasul pastilah seorang nabi, dan rasul wajib menyampaikan apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa firman Allah disampaikan kepada umat manusia. Baik anak ibu, kita ingat kembali pelajaran lalu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ismail. Kita ulangi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Isa, terakhir Nabi Muhammad. Ya, kita kelas 1 dulu pernah nyanyi itu ya anak ibu semua. Pasti anak ibu masih ingat. Baik, hari ini di kelas 4 kita akan belajar tentang beriman kepada Allah terlebih dahulu. Sebelum kita beriman kepada Nabi dan Rasulnya, maka kita wajib mengimani Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Bagaimana kita cara mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik? Tentunya yang pertama sekali adalah kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Pada hakikatnya Allah menciptakan makhluknya, ada makhluk nyata dan ada makhluk tidak nyata. Apa itu makhluk nyata? Makhluk nyata adalah makhluk yang Allah ciptakan yang bisa dirasakan dengan panca indera, bisa dilihat, bisa dipegang. Contohnya, makhluk nyata adalah manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung kita bisa lihat, matahari kita bisa melihat indahnya matahari dan cahayanya yang bersinar. Angin, walaupun angin itu tidak bisa lihat tapi kita bisa merasakannya. Tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam, laut, langit, bintang-bintang, bulan dan sebagainya, itu adalah makhluk nyata. Lalu Allah menciptakan juga makhluk yang tidak nyata. Apa itu makhluk nyata? Yang disebut dengan makhluk gaib. Makhluk gaib atau makhluk tidak nyata adalah makhluk yang Allah ciptakan yang tak bisa dipegang langsung oleh manusia, tidak bisa dirasakan kehadirannya, dan makhluk-makhluk itu Allah ciptakan dinamakan makhluk gaib. Seperti apa nak ibu? Malaikat. Bangsa malaikat gaib. Allah ciptakan bangsa jin terlebih dahulu sebelum Allah ciptakan manusia. Makhluk jin adalah makhluk gaib. Anak ibu semua, kemudian mengenal Allah itu selain mengenal Allah melalui alam semesta, kita juga akan mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah
isi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Qur'an berisi firman Allah serta ajaran-ajaran. Berisi firman Allah yang di dalamnya tentang hal baik dan buruk, tauladan dan sempadan buat kita semua. Anak ibu semua, bagaimana kandungan-kandungan di dalam Al-Qur'an? Kandungan-kandungan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Itu kandungan dalam Al-Qur'an tentang keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian keimanan kita kepada Nabi dan Rasul, keimanan kita tentang hari akhirnya, hari kiamat, keimanan kita tentang qada dan qadar. Itu adalah kandungan daripada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada tentang hukum. Al-Qur'an mengajarkan tentang hukum. Hukum yang seperti apa anak ibu semuanya? Yang pertama adalah seperti hukum, misalnya hukum pernikahan, hukum tentang pembagian warisan. Itu ada dalam Al-Qur'an. Hukum tentang halal dan haram. Hukum itu semua ada di dalam kandungan Al-Qur'an. Lalu apa anak ibu yang kemudian? Yaitu tentang syariat. Syariat yaitu tentang ibadah. Tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu juga diatur di dalam Al-Qur'an anak ibu semua. Di dalam Al-Qur'an itu ada tentang tadi apa disebut kita tadi syariat. Syariat itu apa saja dalam kandungannya? Adalah tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Ya anak ibu semua. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'an itu juga mengajarkan tentang tarikh. Kandungan Al-Qur'an itu ada tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh adalah sejarah. Sejarah siapa? Contoh, pertama kita dalam Al-Qur'an itu ada tentang sejarah atau kisah keluarga Maryam. Surah Ali Imran. Itu keluarga Imran. Banyak di dalam Al-Qur'an itu baik sejarah itu yang baik yang bisa kita jadikan tuntunan, dan ada sejarah-sejarah memang yang di dalamnya menjadikan sepadan buat kita. Apa contohnya? Tentang Fir'aun. Itu kan sejarah, tarikh. Apa yang kita ambil pelajaran dari Fir'aun? Kita jadikan sempadan keburukannya Fir'aun. Kemudian apa lagi? Misalnya yang dalam sejarah itu tentang pemuda Kahfi, dalam surah Al-Kahfi itu kan sejarah. Jadi Al-Qur'an itu juga kandungannya ada tentang sejarah. Kemudian apa lagi? Di dalam kandungan Al-Qur'an ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan seperti contohnya penjelasan tentang proses terjadinya alam semesta dan ciptaan manusia. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan jelas bahwa Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah ciptakan para bangsa malaikat dan bangsa jin. Barulah Allah ciptakan bangsa manusia. Anak ibu semua, di dalam Al-Qur'an ada juga janji dan ancaman. Al-Qur'an itu mengandung janji Allah. Apa janji Allah? Surga serta keindahan dan kenikmatannya. Lalu ancaman Allah apa? Neraka, tentang azab dan siksaannya. Nah, anak ibu semua, di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 102 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullah rabbakum. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakilah. Yang maksudnya adalah itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Allah, sembahlah Dia. Dialah pemelihara alam semesta. Baik ibu semua, setelah kita mendengarkan, melihat, merasakan
apa yang Allah ciptakan di alam semesta, yang diciptakan untuk makhluknya. Apakah kita mengingkari adanya Allah Ta'ala? Melalui pembelajaran kita mengenal Allah dari alam semesta, lalu kita mengenal Allah dari kandungan-kandungan Al-Quran. Mari kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari itu semua. Pahami anak ibu semua bahwa Allah sangat kuasa di atas segala kekuasaannya, menciptakan dan mematikan. Untuk itu anak ibu semua, ayat ini tadi menjelaskan bahwa tempat yang paling sesuai buat kita meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tempat yang lainnya. Oh iya, minta obat, itu tempat minta obat, kita beli obat. Itu adalah hasil daripada jerih atau usaha kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi doa kita tetap kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, kita menginginkan suatu hasil, hendaklah kita selalu berusaha dan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Baik ibu semua, untuk hari ini kita sudahi dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selalu sehat selalu dan semangat terus. Tetaplah beriman kepada Allah, kerjakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi